Harga sekali ya kalau ini sampai dibiarkan seperti ini kondisinya nih. Mudah-mudahan nanti kedepannya di sini akan dibuatkan jembatan penyeberangan ya. Oh, ya penuh gini tuh ya. Ini penyeberangnya banyak banget di sini. Makanya diharapkan secepatnya dibuatkan JPO ya mungkin. Oke. Jadi gimana tanggapannya mengenai perubahan apa? Ini jalan ya, jalan Gasibu kan sekarang Oh ya. ada jalan baru Lingkar Gasibu tuh. Iya. Gimana tanggapannya nih? Oh ya, saya yakin dan percaya kepada pemerintah. Jadi seluruhnya itu sudah dikonsep dengan matang. Saya yakin di belakangnya itu ada tim tank, ada tim teknisnya yang sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Ini semuanya demi kebaikan dan kelancaran semuanya lah gitu. Terus harapannya apa ke depannya nih setelah ini jadi ini? Apakah kemacetan bisa terurai dengan adanya jalan baru ini? Ya, saya yakin bahwa kemacetan itu akan terurai dengan pelebaran jalan, dan satu lagi saya juga berharap bahwa pemerintah juga memperhatikan dalam hal ini penyeberangan jalan terutama untuk pejalan kaki dari JPO di situ dari Surapati menuju Gasibu gitu. Monju ya? Ya, Monumen Perjuangan maksudnya ya itu karena di situ lalu lalangnya banyak orang gitu. Aktivitas pejalan kakinya juga banyak di situ. Ya, betul, soalnya padat sekali ya kendaraannya ya kalau untuk nyebrang. Itu sangat sukses. Ya, saya berharap pemerintah memperhatikan hal itu gitu. Oke, dengan Mas siapa tadi? Zikri, saya Mas Zikri. Mas Zikri, iya. Mas Zikri, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Bandung makin maju ya. Iya. Dengan Jabar juara lah. Jabar juara. Ada yang hebat. Oke. Bagus, oke. Kang Edi, gitu, Kang Edi. Ya, ini biar nggak lupa. Bersih banget lapangnya nih, jelas ya kalau menandakan bahwa lapang ini tuh benar-benar dirawat ya. Lapang ini benar-benar dirawat, hingga sampai ke lapangnya tengahnya pun bersih nih. Bersih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Edi Explore. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan-kawan, nih saat ini saya sedang berada di jalan Diponegoro ya, khususnya di jalan baru Lingkar Gasibu ini nih. Kita akan meliput kegiatan apa aja nih ya yang sekarang sedang dikerjakan di Gasibu, di mana tempo hari waktu kita liput ke sini itu banyak bambu-bambu yang katanya akan dirangkai untuk keperluan tenda di acara HUT Kemerdekaan RI ke-81 ya. Jadi bambu-bambu ini nantinya akan dibuatkan tenda ya. Jadi nanti kita akan meliput tenda bambu-bambunya ya. Bambu yang didatangkan dari Bogor yang berjumlah kurang lebih 3.000 batang ini nantinya akan dibuatkan. Halo Bu. Halo. Akan dibuatkan tenda untuk acara 17 Agustus nanti ya. Nah, kita akan meliput nih udah sampai sejauh mana ya kesiapan dari tendanya ini nih kawan ya. Oke, kita lanjut aja kawan nih. Kita explore ya. Oke kawan, kita lanjut ya. Nah ini kita masuk ke jalan baru Lingkar Gasibu nih. Keren banget jalannya nih ya.
Jalannya bagus banget nih, halus mulus nih. Di sini kalau kita lihat tampak di lapang gazebo ini banyak sekali ya yang berolahraga di pagi hari ini. Ini keren banget ini nih, jalannya nih bagus deh. Dan ya biar kawan tahu ya, ini kita itu jalan ini tuh ada di atas Sungai Cikapayang nih kawan nih. Ini keren banget nih, jalannya bagus mulus. Dan untuk gazebo sendiri sekarang lagi dalam tahap pengerjaan trotoar ya. Nah ini kita masuk ke ini, nah ini jalan dengan gazebo ya. Nah kita masuk ke sini kawan nih. Kita akan melihat dulu di sini kegiatan yang sedang melakukan aktivitas olahraga ya. Ini banyak banget ya penuh pisan hari ini. Untuk hari ini banyak banget ya yang berolahraga nih sampai penuh. Penuh ini untuk yang lari ini agak kesulitan ya kalau kondisi penuh seperti ini. Jadi sebaiknya kita jalan aja nih untuk olahraga di saat penuh seperti ini ya. Kalau kita lari ini agak-agak repot nih. Soalnya jalurnya semuanya terisi ya. Ada yang jalan santai di sini sambil terus keliling lapangan nih. Ini sebenarnya bisa juga ya untuk orang yang mau olahraga ya, untuk gerak badan ya, senam-senam biasa juga masih ada lahan di sini nih. Masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan selain jalan kaki ini ya. Keren ini mah lapangnya bagus banget ya, lapangnya bagus, kemudian ini terawat banget, ini bersih nih di lapang gazebo ini, bersih banget lapangnya nih, jelas ya kalau menandakan bahwa lapang ini tuh benar-benar dirawat ya. Lapang ini benar-benar dirawat hingga sampai ke lapangnya tengahnya pun bersih nih, bersih sekali. Oke, kita lanjutkan lagi ya explore kita di pagi hari ini nih. Kita ke depan nih, kita mau lihat yang apa, kemarin tuh ada bambu itu ya, bambu yang akan dipasang untuk acara di hari kemerdekaan nanti nih. Jadi sudah sejauh mana bambu itu dipersiapkan yang nantinya akan dibuatkan untuk tenda di acara 17 Agustus nanti ini. Nah ini sekarang kita masuk ke Jalan Majapahit. Di sini pun sama ya, banyak sekali yang berolahraga nih kawan nih.
penuh yang berolahraga di pagi hari ini, hari Minggu nih. Nah, ini udah apa nih bambu-bambunya yang untuk nanti dipasang di teras teras plaza ya, plaza gedung sate atau plaza gazebo nanti ya. Udah sampai ya, kita udah sampai nih. Kita mau cek bambu-bambunya kawan nih. Oke, nanti kita lihat nih kalau ada yang bisa ditanyakan atau ada yang bisa ditanya, nanti kita akan tanya rencana pemasangan untuk bambu-bambu ini kapan dan seperti apa nanti modelnya ya. Oke kawan, kita eksplor bersama ya. Di Ponorogo Lingkar Gazebo nih kawan nih, yang jalan baru ya. Coba kita akan lihat nih aktivitas yang ada di dalam ya. Barangkali kita bisa meliput kegiatan apa yang sedang dikerjakan di teras atau plaza ya, plaza terbuka gedung sate ini. Oke, kita lihat kawan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat aktivitasnya ya di dalam teras gazebo ini, teras gedung sate ini. Sekarang masih dikejar waktu untuk pemasangan apa namanya ya, pemasangan batu andesit ya, pemasangan ya teras atau plaza terbuka gedung sate gazebo ini nih. Dari sini tampaknya beberapa karyawan yang sedang sibuk mengerjakan, ada yang melakukan pengecoran ya. Dan nanti di dalam sini ya, oh ya kawan-kawan yang menanyakan kalau di sini ada tidaknya air mancur ya. Ternyata di sini ada air mancur nih di dalam ini ya. Itu posisinya di tangga ya, tangga naik atau tangga turun, terus kiri kanannya akan dibuatkan air mancur di situ kawan nih. Nah ini ya, jadi batuan kita di sini nih. Nah nanti akan dibuatkan panggung ya, panggung itu akan dibuatkan di teras ini nih kawan nih. Nanti akan dibuatkan panggung di sini atau atap ini apa namanya, tenda ya, tenda dari bambu tuh akan dipasang di teras plaza ini nih, plaza terbuka gedung sate gazebo ini ya. Nah jadi sebagai gambaran nih kawannya, nanti plaza gazebo ini akan seperti ini nih rencananya ya. Nah ini nih kawan nih. Nah di sini akan jadi seperti ini nih. Ada podium, bukan podium ya, itu sebenarnya tangga ya. Tapi kalau pas di teras hanya ada acara, itu bisa jadi podium ya. Dan ini ada air mancurnya nih. Ada air mancurnya juga ya nanti ya. Jadi buat kawan-kawannya yang menanyakan bakal ada air mancur lagi, kemungkinan ada ya, di gazebo ini bakal masih ada air mancur, dan mungkin ada di beberapa titik nantinya ya. Ini kita hanya dari gambar nih sudah terlihat adanya air mancur. Mungkin nanti di gazebo-nya juga ada, mungkinnya cuma di sebelah mana posisinya, karena sekarang sedang dalam penataan, jadi kita belum bisa
memberikan informasi nih posisi dari air mancurnya ini. Nah, ini jalan yang ditutup ya, jalan di Ponegoro ini ditutup di sini nih. Jalannya ditutup kawan nih di Ponegoro, yang asalnya lurus ke sana. Itu sekarang jalannya menjadi belok ke kiri ya, masuk ke jalan, masuk ke jalan Majapahit ini nih. Dan ini yang sebelah kanan ini kita belum tahu nih apa masih jalan Majapahit atau nantinya akan jadi jalan di Ponegoro ya, yang ini ya. Jadi kita ke depan nih, kita pengen melihat ada bambu-bambu di sini. Akan kita, kalau ada yang bisa ditanya sih ya, kita nanti sekalian tanya nih. Kita bisa nanya-nanya, minta informasi untuk pemasangan bambunya ini nih. Nah ini kawan nih, bambu-bambunya ini nih. Ini bambu-bambunya, ini bambunya kecil nih ya. Ini bambu-bambu besarnya juga ada nih. Nah ini bambu-bambu ini sudah dibuatkan ya, udah kotak-kotak nih, sudah diikat. Tapi kalau untuk yang kecil ini masih belum nih, buat apa nih, buat nantinya. Nah ini yang ditutup ini itu atap ya, atap yang terbuat dari jerami nih. Nantinya akan dipakai sebagai pengganti genteng atau pengganti terpal ya kalau di tenda ya. Ini kondisinya masih ditutupin nih. Nah ini bambu-bambunya nih udah dirakit ya. Jadi untuk bambu-bambunya ini sudah siap kawan. Pemasangannya sudah siap di sini, udah diikat-ikat nih. Mungkin nanti begitu teng jadwal pemasangannya ya, waktu untuk pemasangannya ini tinggal angkut-angkut aja nih ke sana ya, ke teras tadi ya, ke teras di Ponegoro atau plaza terbuka di Ponegoro Gazebo ya. Ini lumayan panjang nih kawan nih, kurang lebih mungkin sekitar 12 meteran ini ya, untuk panjang satu ikatnya ini nih. Nah, ini nih. Jadi ini fungsinya nanti akan dibuatkan tenda ya. Tenda pada acara 17 Agustus nanti nih, dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI di tanggal 17 nanti ya. Nah, ini masih tumpukan-tumpukan bambunya, tapi ini udah dirakit juga semua ya. Jadi ini udah siap nih, udah siap, tinggal siap pasang aja nantinya ya untuk bambu-bambu ini. Oke kawan, kita lanjut nih mengenai bambu yang ada di gazebo ini ya. Jadi bambu-bambu kecil ini buat rusuk untuk pemasangan tadi itu apa, alang-alang ya. Nah bambu-bambu ini itu untuk pemasangan alang-alang nanti untuk atap nih. Nah sementara itu bambu yang udah dirakit ini bisa jadi buat tahanan ya atau tiang, karena tingginya itu tadi nanti panggungnya ini kurang lebih sekitar 10-12 meter lah lebar panggungnya ya kawan ya. Dengan ketinggian panggung itu nantinya kurang lebih 7 meter nih. Dan ditutup dengan alang-alang. Ini buat rusuknya ya, buat rusuk di alang-alang ini.
Nah itu nanti pengerjaannya untuk pemasangan tenda ini memerlukan tenaga ya, kurang lebih 15 sampai 30 orang kawan nih. Rencana untuk pemasangan di awal itu 15 orang. Dan nanti untuk pemasangan finishingnya ya, itu akan ditambah 15 orang lagi. Jadi jumlahnya ada sekitar 30 orang nih untuk pemasangan tenda aja ya. Nah jadi ini atapnya nih ya, alang-alangnya nih yang nanti dipakai buat atapnya nih. Ini bagus sekali, tidak panas ya, dan tahan air juga, kedap air juga, waterproof juga ya untuk alang-alang ini kawan nih. Dan ini bambunya yang tadi nih yang panjangnya 11 sampai 12 meter nih ya. Tadi kita dapat informasi untuk bambu-bambu ini yang udah dirakit ini untuk lebar panggung, lebar tenda nantinya kawan nih. Jadi untuk lebar tendanya itu mencapai 12 meteran ya. Nah ini bambu-bambu yang ini semua sudah dirakit kawan nih. Itu juga yang panjangnya itu sudah dirakit juga ya. Dan ini semuanya udah siap ya, udah siap untuk dilakukan. Untuk tinggal pemasangan aja nantinya nih. Banyak sekali bambu-bambunya nih. Nih bambu-bambunya banyak sekali ya kawannya. Dan bambu-bambu ini yang kami dapat informasi dari tadi yang ini ya, yang apa? Yang ngerakit bambu ini ya. Ini bambu ini jumlahnya ada 3.000 batang kawan nih. Ada 3.000 batang yang didatangkan dari Bogor ya. Jadi bambu-bambu ini semuanya nih didatangkan dari Bogor. Termasuk pekerjaannya sendiri juga sama ya. Yang merakitnya itu juga sama orang Bogor juga. Dan sekarang mereka nunggu pemasangan. Jadi ditempatkan dia tidur di sini di gedung sate ya, tidur ya, ada mes di gedung sate buat karyawan, buat pekerja-pekerja pemasang bambu ini nantinya kawan nih. Untuk yang merakit tenda ini sekarang ditempatkan di mes gedung sate ya. Dan ini rencananya akan dipakai untuk acara menyambut hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti nih. Nah jadi nanti dalam pemasangannya ini ya, dalam merakit bambu-bambu ini untuk dibuatkan tenda nanti, itu pertama-tama akan dilakukan dengan paku dulu ya, pemasangan paku. Kemudian dilanjutkan dengan cara diikat menggunakan tali dari sabut kelapa nih. Jadi nilai seninya sangat tinggi sekali ya. Ini sangat identik sekali ya dengan budaya Sunda kawan nih. Bambu diikat dengan tali dari sabut kelapa ini nih. Ya, mudah-mudahan nanti saatnya nanti ini bisa terpasang tepat waktu ya. Karena kalau untuk pemasang bambu-bambu ini sih sebenarnya sudah siap ya. Cuma masalahnya yang lahan yang akan dipasang tenda ini masih dalam tahap pengerjaan kawan nih. Dan ini bambu-bambu besarnya nih kawan nih. Ini bambu-bambu besarnya nih. Ini semua didatangkan dari Bogor ya. Kurang lebih ada 3.000 nih, 3.000 batang bambu yang sudah disortir ya. Jadi nah
Jadi bambu ini semuanya akan Pak. Jadi bambu-bambu ini nantinya akan dipasangkan menjelang 17 Agustus nantinya nih. Tinggal menunggu terasnya aja ya, apakah nanti terasnya karena udah siap belum nih. Jadi sebanyak ini ya, bambu-bambu berjumlah 3.000 ini kawan nih. Banyak sekali bambu-bambunya nih. 3.000 itu banyak sekali ya. Dan ini akan dipergunakan untuk tenda di acara 17 Agustus nanti. Kita tunggu kapan waktu pemasangannya. Kalau kita bisa nih ya, kita bisa masuk pada saat pemasangan, akan kita liput kawan ya. Ya kawan yang baru menemukan channel Kang ID Explore ini, tolong di-subscribe ya. Biar kawan-kawan tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Wah, wey, dari mana ini? Dari sini lah, di Kota Bandung. Kota Bandung juga. Tiap hari nggak olahraganya sini? Tiap hari olahraga. Tiap hari. Tapi khusus Sabtu Minggu keliling Kota Bandung. Oh, dengan Mas siapa? Zikri. Tiap hari rutin Sabtu Minggu, tapi ini ya. Iya. Oke, gimana nih tanggapannya mengenai perubahan dari gazebo ini? Ya, saya yakin dan percaya semuanya sudah di ada mic. Ini dari mana ini? Dari ini. Kang Edi, oke. Kang Edi YouTube ya. Nah, Oke. Saya oke. Jadi gimana tanggapannya mengenai perubahan apa? Ini jalan ya, jalan gazebo kan sekarang Oh ya. ada jalan baru Lingkar Gazebo. Iya. Gimana tanggapannya nih? Oh ya, saya yakin dan percaya kepada pemerintah. Jadi seluruhnya itu sudah dikonsep dengan matang. Saya yakin di belakangnya itu ada tim tank, ada tim teknisnya yang sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Ini semuanya demi kebaikan dan kelancaran semuanya lah gitu. Terus harapannya apa ke depannya nih setelah ini jadi ini? Apakah kemacetan bisa terurai dengan adanya jalan baru ini? Ya, saya yakin bahwa kemacetan itu akan terurai dengan pelebaran jalan, dan satu lagi saya juga berharap bahwa pemerintah juga memperhatikan dalam hal ini penyeberangan jalan, terutama untuk pejalan kaki dari JPO di situ dari Surapati menuju Gasibu itu. Monju ya? Ya, Monumen Perjuangan maksud saya. Ya, itu karena di situ lalu lalangnya banyak orang gitu. Aktivitas pejalan kakinya juga banyak di situ. Ya, betul, soalnya padat sekali ya kendaraannya ya kalau untuk nyebrang. Itu sangat sukses. Ya, saya berharap pemerintah memperhatikan hal itu gitu. Oke, dengan Mas siapa tadi? Zikri, saya Mas Zikri. Mas Zikri. Iya. Mas Zikri, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Bandung makin maju ya. Iya. Dengan Jabar juara lah. Jabar juara. Gak ada yang hebat. Oke. Bagus, oke. Ya. Kang Edi, gitu. Kang Edi. Ya, ini biar nggak lupa. Ya, makasih Mas Zikri. Oke kawan, ini barusan kita udah bincang-bincang dengan Mas Zikri ya. Warga sekitar sini Mas Zikri itu rutin ya, beliau nih sering melakukan olahraga di hari Sabtu dan Minggu olahraganya ya, kecuali hari biasa karena ada kesibukan dan ada pekerjaannya, dengan pekerjaannya jadi hanya bisa dilakukan untuk olahraganya di hari Sabtu dan Minggu aja. Oke kawan nih. Nah, jadi di sini jalannya cukup padat. Kemudian penyeberang jalan juga cukup banyak. Jadi diharapkan pemerintah memasang jembatan penyeberangan di sini di area ini ya, antara Monju dan Gasibu nih kawan nih. Oh, kita lihat nih di depan penyeberang jalannya cukup banyak di sini ya. Apalagi di hari-hari seperti ini, hari Minggu ini ya, banyak orang yang berdatangan ke Gasibu maupun ke Monju ini. Mudah-mudahan nantinya di sini dipasang jembatan
penyeberangan atau JPO ya. Dia penyeberang tidak langsung turun ke jalan aspal seperti sekarang ini nih. Banyak sekali di sini penyeberang jalannya nih kawan. Nah, jangan sampai seperti ini nih. Nah, ini ya, penyeberang jalan, mau masuk ke sela-sela kendaraan nih. Dan di depan pun masih banyak nih penyeberang jalannya kawan nih. Ya, mengerikan sekali ya kalau ini sampai dibiarkan seperti ini kondisinya nih. Mudah-mudahan nanti ke depannya di sini akan dibuatkan jembatan penyeberangan ya. Oh, dia penuh gini tuh ya. Ini penyeberangnya banyak banget di sini. Makanya diharapkan secepatnya dibuatkan JPO ya mungkin. Oke, kita akhiri dulu ya videonya dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya, tentu saja dengan berita-berita menariknya, berita-berita menarik lainnya di channel Kang Edi Explore ini. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.